Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk di konten resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Tentunya di konten yang spesial ini, di spesial tentunya di momen Ramadan. Yoi. Kali ini kalau kemarin kalau kemarin kita udah ngebahas kisah Nabi Muhammad, ya, beberapa kisah romantisnya, beberapa kisah teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Sekarang kita lanjut ke salah satu sahabat Nabi Muhammad ya, terlebih dahulu ya, Kak Adit. Sahabat terdekat. Sahabat terdekat, sahabat pertama kali ya. Bukan pertama kali, kalau sahabat pertama kali sih banyak ya, mungkin nggak tahu juga kita ya. Iya. Tapi ini yang paling dekat dan paling setia. Oke, siapa dia? Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi, kita tak lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, seperti menjalankan protokol 5M, protokol kesehatan yang telah berlaku. Apa aja? Mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Apa? Kemarin gue lupa. Kemarin maskernya lupa. Padahal kita pakai. Oke. Nih Rido nggak ngasih tahu soalnya. Oke. Jadi untuk kisah dari Abu Bakar ini ditulis penulis yang sama ya, Muhammad Hussein Haikal. Ya, ini juga salah satu buku yang lumayan bagus ya. Yang saya baca juga nih keren banget. Pokoknya pas baca itu benar-benar ini disusun. Jadi kalau yang penulis yang Hussein Haikal ini penyusunannya itu runtut dan detail. Jadi di sini saya membawa 2 buku ya. Iya. Yang kemarin ini juga karangan Profesor Ali Muhammad As-Salabi. Nah ini As-Salabi ini membuat bukunya itu berbeda dengan Haikal. Bedanya kalau Haikal ini berusaha untuk runtut. Jadi tiap kejadian peristiwanya runtut gitu ya? Berarti ada konteks yang berlaku gitu ya berarti. Okay. Nah kalau As-Salabi ini lebih pada tematik. Jadi kalau kita lihat nanti di As-Salabi ini, kalau kita lihat aja di daftar isinya nih, secara kasarannya kan lihat dari daftar isi kan. Nah itu nanti ada tuh Abu Bakar As-Siddiq di tengah masyarakat Madinah. Terus itu nanti ada langsung meninggalnya Abu Bakar, pembahasan pelajaran keteladan dan manfaat itu jadinya. Jadi benar-benar ini bukunya yang Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini tematik. Jadi dia berusaha runtut tapi ada temanya, bab-bab tertentu. Oh gitu. Kalau Haikal ini lebih pada ceritanya lebih pada diruntut aja dari A sampai Z gitu. Dari awal ketemu sama Nabi, habis itu menunjukkan loyalitas sampai terakhir itu dia meninggal. Oke. Jadi alasan mungkin dari dulu gitu kita punya alasan pribadi mengapa kita harus tahu atau mempelajari kisah dari Abu Bakar ini, karena selain dengan kesetiaan ya, keteladan dia dalam bersikap yang ya meniru dengan Nabi Muhammad gitu. Kalau menurut dari buku ini apa sih alasan tersendiri kita untuk mempelajari kisah tentang Abu Bakar sih? Jadi Abu Bakar ini adalah seorang yang mungkin ya seperti bayangannya Rasul. Karena mirip banget ya maksudnya. Mirip dan selalu nempel. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita tanya perilaku Rasul ya banyak yang mirip sama Abu Bakar, dan perilaku Abu Bakar ya mirip-mirip sama Rasul gitu. Jadi ini adalah sahabat yang paling dekat, dan kalau misalnya rujukan pertama itu biasanya selama waktu masih Abu Bakar itu masih hidup ya, rujukan pertama kalau ada masalah itu ke Abu Bakar. Bahkan waktu itu Umar pernah jadi waktu itu ada perjanjian, Rasul itu mengikat perjanjian. Waktu itu kan mau pergi haji. Habis itu Rasul ditolak sama orang Mekah, sama orang Quraisy. Waktu itu masih zaman-zamannya Islam masih baru-baru awal. Habis itu ditolak sama orang Quraisy, habis itu disuruh pulang. Dibikinlah perjanjian. Nah, perjanjian tersebut membuat adalah jadi ketika orang Madinah itu pergi ke Mekah, nggak boleh balik lagi ya? Nggak boleh balik lagi. Itu kalau orang Mekah ke Madinah boleh balik lagi.
Kan ini kan curang. Iya benar. Sampai siapa? Umar itu marah. Sampai nanya gini. Dia nabi kan? Nah, dan dia itu keluh kesahnya ya sama Abu Bakar. Abu Bakar kan orang dekat sama Nabi. Jadi dengan kata lain kalau Umar keluh kesah ke Abu Bakar ya pasti kesampaian lah intinya. Jadi keluh kesahnya Umar, dia kan Nabi kan? Iya. Dia itu apa? Menerima wahyu dan ini kenapa kok kita harus mengikuti keinginan orang-orang Quraisy? Kan dia Nabi. Dan kita bisa aja kan langsung melawan gitu. Abu Bakar jawab dengan tenang dan lemah lembut, ikuti saja. Soalnya Abu Bakar tahu pasti ada kebijaksanaan di balik itu, ada alasan yang itu belum bisa dibahasakan oleh Nabi dan terbukti kan di kemudian hari. Ternyata hal tersebut menguntungkan umat Muslim karena umat Muslim akhirnya mendapatkan masa damai. Ketika masa damai dipergunakan oleh umat Muslim untuk dakwah. Gak ada masalah bagi umat Muslim. Kalau pergi ke Mekah nggak boleh balik ke Madinah, nggak ada masalah. Soalnya pas pergi ke Mekah dia ketahan di Mekah, malah dakwah di Mekah. Iya benar ya. Iya mikirnya gitu kan. Jadi dengan kata lain, jadi dengan kata lain Nabi itu ngelihat ada sesuatu yang positif. Tapi Umar itu apa sih ini gitu kan? Iya. Tapi Abu Bakar dengan berusaha dengan lemah lembut dan berusaha pengertian, dia pasti adalah alasannya. Walaupun kita belum tahu. Gitu. Dan kalau misalnya kita tahu juga Abu Bakar ini adalah seorang pengusaha aja. Iya benar. Tapi yang ini nih, saya ini bingung nih. Kenapa Abu Bakar itu kan pengusaha? Tapi data-data tentang usahanya Abu Bakar, jadi bisnisnya Abu Bakar itu jarang dieksplor di buku. Oh iya benar ya, maksudnya gue jarang tahu juga sih benar. Padahal pengusaha aja, uangnya banyak. Kenapa ya kurang datanya? Apa gimana ya? Nah ini dia. Memang ketika kita ketika baca kita bisa lebih teliti lagi. Memang tidak digambarkan bagaimana Abu Bakar itu mengelola usahanya. Beda banget kayak siapa tuh? Usman. Satu lagi? Ali? Bukan Ali. Bukan. Yang satu lagi siapa? 10 sahabat Rasul yang lumayan beruang, dijamin masuk surga 10 sahabat dan dia tuh pengusaha juga selain Usman siapa? Tebak di komen pastinya teman-teman pasti tahu. Coba terus jangan komen dong. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Nah ini Ridho pinter 100. Nanti sepedanya minta sama Pak Presiden. Nah, Abdurrahman bin Auf kan itu sampai diceritakan tuh usahanya kayak apa. Iya. Abdurrahman bin Auf itu kan diceritakan ekspor impor. Kalau zaman sekarang ekspor impor. Zaman sekarang itu kita pengennya kontainer. Kalau zamannya Abdurrahman bin Auf, pakai onta. Nah itu sampai dia itu pernah ontanya itu lewatin Madinah, sampai rumah-rumah orang Madinah itu geter. Saking banyaknya berarti ya? Banyaknya 100 onta lebih. Jadi rumah orang Madinah itu geter. Jadi Aisyah itu di dalam rumah itu bengong. Kok rumah gua kok ada gemur gitu. Habis itu pas dia melongo keluar, dia ngomong sama Rasul, "Ya Rasul, lihat sahabatmu untanya banyak banget." Jadi kan karavannya banyak banget. Habis itu Rasul ngomong, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak." Nah, Isa denger kayak gitu bingung kan. Habis itu dia datengin Abdurrahman bin Auf, ngomong, "Abdurrahman bin Auf, kamu katanya Rasul mau masuk surga dalam keadaan merangkak." Hah? Langsung dia nemuin Rasul, "Ya Rasul, seluruh karavan ini saya sedekahkan." Tapi kan kita nggak pernah dengar dinamika usahanya Abu Bakar. Iya benar ya. Beda dengan dinamika usahanya yang sahabat-sahabat yang lain. Padahal Abu Bakar ini adalah pengusaha yang luar biasa. Gitu. Tapi yang ternyata yang ditekankan di Abu Bakar itu bukan dinamika usahanya. Mungkin dinamika usahanya normal. Tapi bagaimana dia menggunakan uang hasil usahanya. Oh, jadi hasil dari usahanya itu ya. Jadi Abu Bakar itu selalu dia itu memiliki uang. Jadi dia Abu Bakar itu pengusaha yang sukses. Dia punya uang banyak. Tapi dia selalu menggunakan uang itu langsung didermakan ke Islam. Oh iya kan. Jadi hampir simpanan sangat dikit. Iya benar, yang kisah waktu mau persiapan perang itu ya. Iya. Yang menyedekahkan semua hartanya gitu. Nah, itu dia nih. Ini sebenarnya lucu nih. Yang waktu itu kan Umar pede kan. Umar dengan percaya dirinya datang. Saya ngasih setengah dari semua uang saya nih. Uang saya setengahnya saya kasih ke Islam. Dia udah petatang teteng pulang. Udah seneng. Di situ Abu Bakar jalan.
Aku menjadi siapa sih itu? Abu Bakar. Itu si Abu Bakar. Umar ngikutin. Abu Bakar ditanya. Dia denger tuh Abu Bakar ngasih ini uangnya. Terus itu sama Rasul tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Hanya Allah yang kau sisakan. Hanya Allah mereka. Dan Rasulnya. Iya benar. Jadi petunjuk ya Al-Quran itu ya Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya itu harta yang dikasih. Ya? Rasul ya senyum aja. Senyum tapi ya nggak diterima sama semuanya sama Rasul, tapi sebagian disisakan untuk keluarganya. Tapi ya di situ Umar terpukul. Aku tidak akan pernah bisa. Saya ngasih setengah itu udah ngerasa banyak. Iya benar ya. Saya ngasih setengah udah merasa banyak. Padahal Rasul itu pernah membatasi. Kamu ngasih sepertiga aja. Jadi ada sahabat yang pernah mau ngasih setengah hartanya sama Rasul ditahan. Kamu ngasih sepertiganya, 2/3 kamu kasih ke anak kamu. Nah Umar kan ngasih setengahnya, jadi artinya ini gede banget coy. Benar. Ternyata Abu Bakar ngasih semuanya. Hampir semuanya malah. Ya kalau gue jadi Umar ya di zaman itu gue geleng-geleng kepala. Masya Allah, gila. Gokil. Nih dia benar-benar menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah. Dan ini adalah pribadinya Abu Bakar. Dan ketika kita lihat kan dia juga seorang pengusaha ya, dan dia usaha tapi nggak foya-foya. Kalau kita tahu dia pakai baju ya bajunya biasa. Kalau yang kelihatan bajunya bagus itu kan Utsman. Utsman itu bajunya tuh selalu bagus. Tentu Abdurrahman bin Auf juga. Tapi kalau Abu Bakar bajunya biasa aja. Bahkan waktu itu pernah Rasul ngomong, jangan baju itu jangan sampai jangan sangat panjang. Jadi nggak boleh baju itu menyentuh tanah. Habis itu Abu Bakar dengar itu, ya Rasul, bajuku segini gimana? Oh ya itu tidak apa-apa. Maksud Rasul, janganlah kamu bermewah-mewahan. Baju kan kadang-kadang lu tahu kan yang orang kaum bangsawan kadang-kadang kan bajunya itu panjang sampai dia jalan itu sampai ada orang yang bawain. Sampai ada orang bawain. Dia sekalian nyapu. Dan dari bahannya juga dari bahan sutra. Iya, ini biasanya kan kaisar-kaisar Cina itu kan kalau pakai baju kan kelebihan banget bahannya ya. Sampai gumbul-gumbul gitu. Habis itu pas dia jalan kan sampai panjang-panjang gitu kan. Nah, itu sama Rasul gak boleh. Dilarang. Dan waktu itu Abu Bakar itu cuman celananya agak panjang sedikit doang. Dia langsung nanya, "Ya Rasul, gimana celana saya?" "Oh, itu tidak apa-apa. Kamu mungkin ya panjang cuma sedikit doang." Jadi bener-bener tuh Abu Bakar ketika pakai baju itu bener-bener ngikutin apa kata Rasul. Jadi dia juga nggak berlebih-lebihan. Nah ini pribadi pengusaha yang sebenarnya harusnya dicontoh. Jadi kalau saya ditanya pengusaha yang bagus itu seperti apa, saya bilang bukan seperti Utsman atau bukan seperti Abdurrahman bin Auf. Memang benar mereka bagus. Cuman ada yang lebih keren lagi dari mereka berdua. Ada Abu Bakar. Memang kalau Utsman sama Abdurrahman bin Auf dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, mereka hebat. Cuman ketika Utsman sama Abdurrahman bin Auf itu dibandingin sama Abu Bakar, kalah mereka. Abu Bakar itu lebih hebat. Keren. Lebih keren. Karena dia benar-benar fokus usaha tenaganya itu untuk Islam. Jadi kita emang jarang mungkin melihat bagaimana Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu kalau sedekah kan banyak ya. Langsung banyak 100 onta gitu. Tapi kalau kita tanya Abu Bakar sedekahnya seberapa banyak sih? Jawabannya gampang. Semenjak dari Mekah, semenjak umat Islam ditindas, hartanya udah habis. Bahkan waktu itu pernah anaknya Abu Bakar itu jadi Abu Bakar itu waktu itu bukan kabur ya, hijrah sama Nabi ke Madinah. Habis itu Abu Bakar ngambil tuh hartanya, semuanya diambil sama dia untuk dibawa ke Madinah. Kan tentu pas nyampe Madinah Rasul butuh penghidupan kan? Iya benar. Diambil, dibawa. Nah anaknya ngeliat tuh, waduh, semua uang diambil sama bapak. Nah apa yang dilakukan anaknya? Pas kakeknya nanya, berarti kan bapaknya Abu Bakar ya. Iya. Kakeknya nanya, wahai cucuku, apakah bapak mau nyimpen uang? Dia ninggalin kita. Nah anaknya ini inisiatif sama dia, diambillah itu batu-batu, dimasukkan ke dalam kantongnya dimasukin ke dalam tempat yang uang tadi. Habis itu tangan kakeknya, kan kakeknya udah rabun, tangan kakeknya dikasih tuh ke arah batu-batu itu. Tenang kek, masih ada uangnya.
oh ini masih ada uang. Jadi bener tuh kalau ditanya Abu Bakar itu sedekahnya kan Dari awal malah. lebih sedikit. Iya benar. Lebih sedikit kan sedekahnya kalau dibandingin sama Utsman kan langsung bleng. Abdurrahman bin Auf bleng gede kan ya. Abu Bakar sedikit. Iya, sedikit karena hartanya sudah habis, tenaganya sudah habis untuk Rasul. Itu sedekah yang hebat. Berarti Maksudnya, iya benar. iya kan? Sekarang Ternilai. jadi saya punya cerita gini. Dulu Bill Gates. Ini Bill Gates ya. Pasti kenal ya teman-teman Bill Gates. Nah, Bill Gates itu dulu waktu masih miskin, dia itu pergi ke suatu tukang koran. Dia tuh baca koran, habis itu dia pengen ambil koran itu. Tapi dia nggak punya uang. Kata tukang korannya apa? Yaudah ambil aja korannya. Diambil lah korannya sama si Bill Gates. Besoknya juga sama. Nah, pas Bill Gates udah berhasil, dicari tuh tukang koran. Habis itu dia datang tuh ke tukang korannya. Dia nanya sama tukang korannya. Dulu waktu saya masih susah, saya dikasih saya boleh beli koran dari kamu. Sekarang saya sudah kaya. Kamu mau saya kasih berapa? Tukang korannya jawab. Dulu saya ngasih kamu waktu kamu itu masih butuh. Sekarang kamu sudah kaya dan kamu ingin membalas jasa saya. Kalau kamu sekarang membalas, saya kira balasan itu berbeda dengan waktu kamu di masa dulu. Akhirnya tukang koran itu nolak. Saya nggak usah dibalas. Habis itu Bill Gates ngomong, dia adalah orang terkaya bagi saya waktu itu. Udah tukang koran doang. Jadi dengan kata lain ya, ketika Abu Bakar itu hadir ketika Rasul lagi butuh-butuhnya, sebenarnya sedekah yang diberikan oleh Abu Bakar itu adalah sedekah yang sangat luar biasa. Waktu, tenaga dan sebagainya. Iya, dan kita lihat siapa itu namanya Bilal. Bilal itu siapa yang bebasin? Abu Bakar. Itu baru satu budak kok. Dan dia ketika dimerdekakan orang yang luar biasa. Bilal itu pinter loh. Bayangin orang yang nggak pernah dididik, kan dia bukan dididik yang kayak kita kan udah ikut SD ya. Kita aja sekolah SD aja pada teriak-teriak, aduh males pergi sekolah gitu. Bilal itu sebenarnya pengen pendidikan, dan ketika dia mendengar ada sesuatu tentang Islam dan itu benar-benar mencerahkan hatinya, dia akhirnya ngikut Islam sampai akhirnya dia disiksa. Ilmu bagi dia itu mahal. Jadi Bilal itu orang yang itu pendidikan, tidak berpendidikan, tapi sangat pintar. Jadi otaknya itu karena dia itu haus akan ilmu ya. Jadi ketika Islam datang diserap sama dia, diserap seserap-serapnya. Ketika ada panggilan berjuang datang disambut. Ketika dulu waktu mau ngumpulin mushaf Al-Quran, Bilal itu sampai jalan kaki ke pelosok negeri untuk ngumpulin mushaf-mushaf yang bertebaran di Jazirah Arab. Luar biasa banget. Nah dengan kata lain apa? Abu Bakar itu membebaskan orang yang luar biasa. Benar. Dengan kata lain, berapa banyak itu investasinya Abu Bakar? Udah banyak banget, nggak ternilai lagi. Bener-bener lebih banyak, karena tanpa Bilal kita nggak akan pernah mengetahui azan yang benar-benar merdu seperti sekarang. Tanpa Bilal juga kita nggak akan tahu kisah-kisah legendaris ya. Bagaimana seorang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dan tanpa Bilal juga kita nggak akan mendengar sejarah adanya azan di atas Ka'bah. Kan Bilal yang azan di atas Ka'bah. Jadi benar-benar Bilal itu adalah sosok yang luar biasa dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Jadi dengan kata lain Abu Bakar itu investasinya sangat besar. Dan sebagai seorang pengusaha, ini saya kasih tahu. Sebagai seorang pengusaha, ini orang-orang ini pada ketika Bitcoin lagi murah, pada beli Bitcoin kan? Benar. Pas Bitcoin terkenal, mereka menikmati Bitcoinnya. Sama, Islam juga. Waktu Islam itu masih lemah, Abu Bakar itu investasi sebesar-besarnya. Di waktunya, tenaganya, uangnya, pikirannya, semuanya dikasih. Bahkan nyawanya pernah hampir melayang kan. Dikasih semuanya ke Islam. Ketika Islam besar, investasinya seberapa? Berkembangnya seberapa? Apalagi Islam sekarang sebesar 1/3 orang di muka bumi ini menganut Islam. Dan semua 1/3 orang di muka bumi ini pasti tahu Abu Bakar. Benar. Karena ketika ngomongin Rasul, pasti ngomonginnya Abu Bakar. Abu Bakar. Dengan kata lain, Abu Bakar itu kalau misalnya seorang pengusaha, dia itu adalah investor atau stakeholder yang paling berpengaruh. Jadi
dengan mempelajari kisah dari Abu Bakar ini kita bisa mengambil sudut pandang dari sisi dia seorang pengusaha yang sukses, dari seorang investor juga yang sukses dan juga punya kepribadian yang luar biasa, setia kepada Rasul yang cinta akan kebenaran ya, lebih tepatnya seperti Benar itu. sekali. Dan Abu Bakar ini uniknya ya, unik banget karena dia itu mungkin mental pengusaha ya. Mental pengusaha itu adalah ketika kita bisa investasi ketika lagi murah, kan investasi sebesar-besarnya ya. Iya benar. Nah, Abu Bakar udah investasi di Islam banyak banget. Jadi pengusaha itu harusnya kayak gitu. Ketika ada sebuah misalnya ada gerakan untuk bisa memperbaiki suatu masalah kemiskinan. Gerakan itu masih kecil. Ya kita bantu pengusaha-pengusaha yang tahu bahwa oh gerakan ini pasti akan sukses, dibantu supaya gerakan itu besar. Kayak Garmen Bank, tahu Garmen Bank? Aduh, kurang dengar sih. Nah itu Garmen Bank itu ada di Afrika sana. Itu bank-bank untuk orang-orang miskin. Nah itu bank-bank yang benar-benar berhasil mengentaskan kemiskinan di sana. Itu ketika dari kecil sampai besar dan berhasil mengentaskan kemiskinan. Padahal Garmen Bank ketika pertama kali itu tumbuh, itu banyak ditolak sama bank-bank. Bank-bank itu nggak mau ngasih uang ke Garmen Bank. Jadi Garmen Bank ketika ingin mau untuk bertumbuh menjadi bank orang miskin, dia kan juga butuh uang, dia minjem ke bank konvensional. Bank konvensional banyak yang menolak. Tapi akhirnya ada yang ngasih. Nah yang ngasih itu sekarang dia tuh menikmati keuntungan yang luar biasa. iya sih pasti udah tenar banget ya sekarang di Afrika. Kalau saya sih ngeliatnya bukan cuma keuntungan dari dalam segi material, tapi juga keuntungan dalam segi sosial dan juga ya keakhiratan. Dan mental pengusaha Abu Bakar ini adalah seorang investor dunia dan akhirat saya lihat. Ya, artinya dia punya kontribusi juga ya terhadap agama Islam. Benar sekali. Ini kalau kita kan kalau nggak salah ini kan bulan Ramadan ini adalah bulan dimana ketika kita beramal, investasi kita menjadi lebih berlipat ya. Iya benar, berlipat dari segala ibadah kita juga berlipat. Untuk amal kita juga berlipat. Nah ini waktunya kita investasi sebesar-besarnya. Benar. Ketika bulan Ramadan ini kita harus memberikan kontribusi bagi sosial, bagi kemasyarakatan, memberikan sedekah. Sebaik-baiknya kita berikan. Ketika kita nanti sudah selesai Ramadan, bukan berarti kita menurun semangat kita, tapi kita tetap pertahankan semangat yang sama. Sama seperti Abu Bakar. Semangatnya itu berlangsung berpuluh-puluh tahun kan. Sampai akhirnya Rasul itu meninggal. Rasul itu kan berdakwah kurang lebih 23 tahun. Dan setelah Rasul berdakwah 23 tahun, Abu Bakar melanjutkan legasinya, melanjutkan warisan dirasa Islamiyah, mengelolanya selama 3 tahun. Ya berarti selama 26 tahun dia membaktikan dirinya untuk Islam. Oke, jadi itu salah satu kisah tentang gimana Abu Bakar itu terpandang sebagai seorang pengusaha yang sukses, punya kontribusi juga bagi umat Islam, dan tentunya ini juga bisa menjadi contoh kita ya sebagai seorang pengusaha, bisa menyontoh kepribadian dan sikap dari seorang Abu Bakar dalam kehidupan usahanya. Tapi emang kehidupan usahanya itu jarang diliput ya, maksudnya jarang Iya, soalnya kan orang-orang kan kalau ngomongin pengusaha kan Abdurrahman bin Auf sama Utsman. Biasanya ini modalnya kalau kelihatannya kecil, dia kalau ngasih sumbangan kayak kecil. Padahal sumbangan yang kecil di awal kali itu lebih membekas daripada besar ketika di akhir. Oh, berarti artinya beliau ini terkenal saat Rasul saat itu, Islam saat itu masih belum berkembang banget ya, belum berkembang pesat. Oh, ketika diboikot, Islam diboikot. Dan yang saya tahu tentang Abu Bakar itu ketika saya membaca itu adalah orang yang pribadi yang lemah lembut. Jadi kalau Rasul marah itu kan Rasul itu diam, habis itu keringetan. Biasanya Rasul itu kalau marah itu diam, nahan, dia keringetan, mukanya agak merah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Kalau marah, dia nahan. Kecuali kalau lawannya kayak Umar. Kalau dia marah sama orang biasa, dia diem, habis itu menghindar lah. Tapi kalau lawannya Umar, ya Umar nyolot sih. Salahnya Umar nyolot. Apa mungkin karena mereka udah bersahabat juga, jadi biasa aja gitu ya. Dan Umar nyolot kalau misalnya debat itu nyolot kan ya. Enggak gitu Abu Bakar gitu. Sama Abu Bakar ditarik jenggotnya Umar. Cek. Oh iya.
Soalnya kan Umarnya nyolot. Tapi kalau Abu Bakar itu normalnya nggak kayak gitu, lembut banget. Bahkan terkenal lembut di luar, keras di dalam. Jadi ketika dia itu lembut, tapi dia teguh. Ketika dia udah bilang A, dia mungkin kalau sampai bumi itu terbelah, dia tetap A. Kalau dia bilang maju, sampai bumi terbelah, langit itu terpisah, dia tetap maju. Kokoh berarti. Kekeh. Dan itu adalah harusnya ya pemimpin saat ini kayak gitu. Lembut di luar tapi teguh di dalam, jangan sebaliknya. Di luarnya itu wah, kalau tahun serem gitu. Wah, kamu gini. Di dalamnya loyo. Malas bertindak ibaratnya ya. Iya. Oke, jadi selain ada figur seorang pengusaha, beliau juga pernah memimpin kekhalifahan Islam pada saat itu ya. Berarti kita juga bisa mencontoh figur kepemimpinan Abu Bakar tentunya. Benar sekali. Benar, tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas tentang figur kepemimpinan Abu Bakar setelah segmen yang berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast ID Spesial Ramadan. Jadi tadi kita udah ngebahas figuritas seorang pengusaha dari Abu Bakar As-Siddiq ya, dan juga kita lanjut ke figuritas seorang Abu Bakar sebagai seorang pemimpin. Wah, jadi gimana tuh kisahnya? Menarik sekali ini ceritanya. Jadi kalau misalnya skripsi dan tesis tentang kepemimpinan Abu Bakar itu banyak coy. Itu yang pertama itu, kalau gue dulu pengen bikin skripsi tentang kepemimpinan sampai ditolak sama dosen gue karena udah banyak. Jadi kalau kepemimpinan Abu Bakar ini lumayan banyak, tapi yang saya kisahkan aja ya sebagian. Dirangkum dari sini ya, dari buku ini. Jadi di buku ini itu salah satu yang menonjol itu tentang pengangkatan Abu Bakar. Ada apa waktu itu? Jadi umat Islam itu sempat hampir terpecah. Terpecah antara siapa yang mimpin ini, antara golongan Ansor, dan Ansor itu ada Aus, ada Khosroj. Habis itu ada golongan juga dari golongan Quraisy. Nah ini bingung nih, yang mana nih? Semua orang istilahnya menguatkan jagoannya. Nah si Abu Bakar ini tampil dan hadir menengahi. Ketika Umar memimpin, jadi Abu Bakar itu menunjuk Umar atau Abu Ubaidah. Nah sama Umar ngelihat bahwa kalau dia yang mimpin kan dia keras, pecah pasti. Kalau Abu Ubaidah mungkin lumayan bisa, cuman Abu Ubaidah ini kan secara kesenioran lebih senior Abu Bakar. Jadi Umar itu ngangkat Abu Bakar, Abu Ubaidah ngangkat Abu Bakar, dan orang-orang yang lain mau nentang juga bingung, soalnya ini emang orang terdekat. Kalau Umar argumentasinya sederhana. Dia adalah orang yang menggantikan Rasul memimpin sholat ketika sakit. Jadi kan Rasul itu pernah sakit. Yang gantiin mimpin sholat Abu Bakar. Soalnya kenapa? Kalau Umar yang mimpin sholat, Rasul nggak suka. Suaranya nyaring coy. Suaranya nyaring dan serem. Bismillah. Jadi suaranya mungkin berat gitu ya. Nah kalau Abu Bakar suaranya itu mirip kayak Rasul, halus, lembut, dan intinya Rasul suka lah kalau Abu Bakar yang mimpin sholat tuh. Dan itu kayak Rasul itu kayak memberikan suatu clue. Tanda-tanda clue kalau nanti gantiin saya Abu Bakar aja gitu. Tapi Rasul nggak mau ngomong langsung. Soalnya kalau Rasul kayak membiarkan lah, nanti ketika dia sudah tiada silakan umatnya bermusyawarah. Nah umatnya ketika itu terjadi musyawarah, akhirnya mufakat di mana Abu Bakar yang sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin gitu. Nah, ini legend banget ini pengangkatannya. Nah ini kalau kita lihat dari pengangkatan Abu Bakar itu sangat-sangat demokratis. Gimana saat demokratis? Karena kan sempat ada ini konflik sebentar kan. Demokrasi itu selalu ada konflik. Konflik itu tidak bisa dihindari dimanapun ketika ada dua pendapat yang berbeda. Cuman apakah konflik itu berakhir dengan mengangkat senjata atau dengan berakhir dengan suatu kesepakatan dan kedamaian? Nah itu demokrasi adalah kita punya pendapat, saling berkonflik, saling
argumentasi, cuman dengan cara damai dan menghasilkan kedamaian. Demokrasi yang salah adalah ketika ada misalnya pemilihan presiden gitu ya, Iya. yang satunya kalah, yang kalah ngomong bahwa ini terjadi nih, Ya klasik lah itu. ini terjadi di Afrika. Oke. Waktu itu ya kalau teman-teman lihat website Traxi ID ada beberapa yang saya cuplik kisah-kisah di Afrika itu ketika kalah presiden itu menggalang militer untuk mengkudeta. Loh, Iya, gimana? ya kayak nggak jauh-jauh deh di Asia Tenggara kan di Myanmar. Iya. Myanmar kan rusuh ya. Iya. Gak lama ini rusuh. Kan itu juga gara-gara pimpinan militernya juga pengen jadi presiden, Iya. habis itu kalah. Iya, Akhirnya kan oke, dia kan oke. dia itu apa? Bilang ini Kudeta. curang gitu. Iya Padahal sih. enggak. Jadi Jadi ya yang- udahlah itu urusan Dia itu kan urusan negara lain, tapi Iya, benar. istilahnya saya kita ngomong ngambil. bahwa demokrasi itu adalah ketika ada konflik, ada konfrontasi pendapat, tapi diakhiri dengan suatu kesepakatan dan perdamaian. Dan ini benar-benar ketika Abu Bakar itu naik, itu benar-benar demokratis. Dan Abu Bakar memimpin itu demokratis. Jadi suatu ketika Abu Bakar memimpin itu Abu Bakar itu pernah dapat ada seorang sahabat datang ngeklaim tanah. Ini tanahnya punya tanah saya ya Abu Bakar. Abu Bakar, oke setuju. Dia nanya sahabat yang lain. Sahabat yang lain nih gimana? Nih tanah ini diterima nggak? Kalau ini diklaim sama dia, sahabat yang lain bilang, oh iya, oke. Tapi Abu Bakar masih ganjel nih. Saya belum nanyain semua orang. Akhirnya dia ngomong ke orang itu, kamu tanya Umar. Kalau kamu dapat persetujuan Umar, berarti semuanya sudah setuju. Datanglah orang ini ke Umar. Sama Umar disobek kertasnya. Kamu hanya ingin mengumpulkan harta. Dimarahin sama Umar. Habis itu orang itu datang ke Abu Bakar. Saya dihina oleh Umar. Umar ngomong kayak gini-gini. Umar datang ke Abu Bakar. Dia ini kayak gini sebenarnya, dia cuma mau ngumpulin harta seperti ini. Dijelasin sama Umar. Abu Bakar, oh iya, Umar yang benar. Gitu. Jadi demokratis. Jadi demokratis itu dalam artian ketika ada silang pendapat, dia itu benar-benar mewadahi siapa yang benar nih. Demokratis kan? Oke, tapi bukannya si apa namanya? Tadi sahabat yang tadi itu minta udah banyak suara yang setuju ya gitu. Iya. Nah, demokrasi itu bukan berarti banyak suara yang menang. Demokrasi yang benar itu adalah ya pendapatnya paling kuat itu yang menang. Itu demokrasi yang sesungguhnya. Kalau kita belajar demokrasi ala Yunani, Demokratos, kuasa rakyat. Tapi bukan berarti rakyat itu berkuasa yang mayoritas menang, enggak. Tapi yang pendapat yang benar. Karena itu disusun oleh para filsuf. Filsuf itu menyukai pendapat yang benar. Maka sudah terbiasa jika di dalam suatu majelis di zaman Yunani ya. Yunani itu kan kota apa? Parlemen kota. Itu mereka tuh berdebat dan berargumentasi. Makanya nanti muncul ilmu retorika, ilmu komunikasi itu ya, ilmu retorika, ilmu pidato, ilmu logika, ilmu filsafat. Itu lahir karena apa? Karena mereka berargumentasi. Jadi yang menang itu bukan pendapat mayoritas, tapi pendapat yang paling kuat gitu. Dan itu seperti hukum, hakim. Hakim ketika di persidangan tidak melihat apakah orang itu, kan kalau hakim di persidangan kan nggak ngelihat. Ini terdakwa benar atau salah. Orang-orang bilang terdakwa salah, tapi hakim melihat data-data menunjukkan bahwa terdakwa ini sebenarnya tidak bersalah gitu. Oke. Jadi hakim itu iya. kayak hakim gitu. Dan waktu itu kan Abu Bakar ya tugasnya seperti hakim, dia menghakimi kira-kira ini bener nggak tanahnya ini haknya dia atau bukan gitu. Oke. Jadi pemimpin ketika demokrasi itu adalah siapa yang pendapatnya kuat dan yang bukan mayoritas yang banyak. Karena kalau mayoritas yang banyak, otomatis Abu Bakar nggak akan jadi khalifah. Kenapa itu? Karena yang paling banyak ya golongan Ansor, golongan Aus dan Khosraj, golongan aslinya Madinah. Ya Quraisy itu kan golongan minoritas. Nah, jadi jika kita lihat, maka Abu Bakar itu nggak bisa jadi pemimpin kalau suara mayoritas, karena ya mayoritas itu adalah orang-orang Ansor. Oh iya, saat itu banyak ya Iya. orang-orangnya. Orang-orang Ansor, orang-orang asli Madinah, lebih banyak lagi orang-orang Jazirah Arab.
Iya, benar juga. Sampai kan ketika nanti Abu Bakar naik kan banyak nabi-nabi palsu. Oh, Orang-orang Musailamah. Syam ngangkat nabi sendiri, orang ini ngangkat nabi sendiri. Iya, benar. Musailamah Al-Kadzab dan iya sebagainya. Gitulah. Jadi dengan kata lain apa? Kalau kita ngomongin mayoritas, Abu Bakar gak bakal bisa menang. Tapi waktu itu mereka ngomongin benar dan salah. Siapa yang benar dan siapa yang salah dan yang mana yang terbaik bagi umat. Nah, ketika mereka lagi musyawarah, yang terbaik bagi umat itu apa? Ya Abu Bakar yang naik. Dan ketika perdebatan selesai, semua yang hadir di perdebatan itu setuju. Oh. Respect ya jadinya. Jadi dengan kata lain perdebatan itu dihadiri oleh banyak orang dan orang yang hadir setuju. Jadi sebenarnya kalau di demokrasi sekarang itu contohnya itu seperti debat presiden. Jadi debat presiden nih, misalnya kemarin kan Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, itu berantem, konflik itu, sebenarnya konflik. Mereka saling adu pendapat, berantem dalam pikiran ya, iya. pikiran. Benar-benar bagaimana pengentasan korupsi, bagaimana permasalahan ekonomi, bagaimana permasalahan hukum. Mereka adu pendapat, dihadiri oleh seluruh umat manusia. Ada warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Umat Indonesia. Umat Indonesia. Dihadiri oleh orang-orang warga negara Indonesia dari mana? Lewat dari TV. Nonton dari televisi. Oh, ini berarti ini gagasan yang paling bagus nih. Mungkin ada yang ngomong Pak Jokowi ini bagus gagasannya. Ada juga Pak Prabowo nih gagasannya bagus. Akhirnya mereka semua nyoblos. Oke. Nah, sama seperti zamannya Abu Bakar ketika diangkat, mereka semua berdebat. Ternyata sarannya Umar sama sarannya Abu Ubaidah Al-Jarrah ini paling masuk akal dan logis. Ya udah, semuanya yang hadir di situ akhirnya membaiat. Membaiat itu berarti nyoblos. Kalau sekarang nyoblos. Membaiat itu saya mengangkat kamu, bersalaman atau gimana ya. Saya mengangkat kamu sebagai seorang pemimpin. Kalau zaman dulu itu bentangkan tangan kamu, dibentangkan habis itu diangkat. Nah, kalau zaman sekarang nyoblos. Iya benar. Baiatnya lewat nyoblos. Gitu. Nyoblos. Jadi zaman sekarang ya kita nyoblos itu semacam mengangkat presiden. Jadi kalau teman-teman gak nyoblos ya sayang banget. Iya sih. Karena suaranya juga bernilai banget ya. Iya. Bukan berarti saya menyalahkan orang-orang golput ya. Ini beda lagi. Tapi intinya apa? Abu Bakar itu adalah seorang pemimpin yang demokratis dan di zaman itu sudah dikenal demokrasi kok. Bukan otoriterisme. Gitu. Jadi selain beliau itu terkenal sebagai sosok yang demokratis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi saat itu, lalu apalagi nih kisah dari seorang figur kepemimpinan yang tercermin dari Abu Bakar? Nah ini dia. Saya bilang kan tadi Abu Bakar itu sangat teguh memegang ajaran Rasulullah ya. Iya. Jadi waktu itu Abu Bakar itu bilang, ini kok banyak yang nggak mau bayar zakat. Nah Umar bilang mereka membangkang karena mereka memandang bahwa zakat dan sholat itu beda. Mereka mau sholat, mereka mau tetap berislam, tapi mereka nggak mau bayar zakat. Abu Bakar marah. Tidak boleh dipisahkan antara sholat dan zakat. Kenapa? Karena emang ayat sholat itu selalu berhubungan dengan ayat zakat. Jadi kalau kamu lihat nanti di Al-Quran, ngomongin sholat pasti nggak jauh beda lagi zakat. Mereka yang sholat dan berzakat, berinfak dan bersedekah. Jadi dengan kata lain apa? Abu Bakar kekeh, nggak boleh itu dipisah tuh. Nah, Umar ngomong, nggak usah lah, kita lagi dibayang-bayangin sama Persia dan Romawi. Kalau kita juga ngadepin orang-orang yang membangkang zakat, nanti kita makin banyak musuh. Lalu gimana tuh? Ya itu yang saya ceritain, yang jenggotnya Umar ditarik. Pokoknya banyak lah, ini kejadian-kejadian kocak. Waktu mau ngebukuin Al-Quran juga sama. Itu berdebat juga tuh. Marahin Umar. Saya nggak akan pernah ngejalanin sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, gitu kan Abu Bakar ngomong. Iya bener. Umar bilang, tapi ini baik. Bagaimana jika banyak yang meninggal, lalu semua Al-Quran itu hilang dari ingatan manusia karena penghafal Al-Quran meninggal. Nah Abu Bakar mikir kan. Gitu. Nah kalau otoriter, kalau dia otoriter, Abu Bakar itu otoriter. Kalau dia bilang nggak mau ya nggak mau kan sampai akhir. Tapi Abu Bakar nggak. Walaupun dia kekeh nggak mau, sama dia apa? Oh bener juga pendapat kamu. Akhirnya dibukukan. Dipanggil lah itu penulis wahyu
para penulis wahyu yang dulu yang pernah nulis wahyu itu dikumpulkan, suruh bikin mushaf. Makanya itu nanti Bilal itu jalan kaki sampai ngiterin Jazirah Arab ngumpulin mushafnya itu loh. Karena Bilal kan nggak bisa nulis, dia bisanya ngumpulin. Akhirnya dia kerjanya ngetok. Gitu. Jadi dengan kata lain ya demokrasi banget lah intinya. Dan kalau kita lihat ketika sepanjang umurnya Abu Bakar, Abu Bakar itu adalah orang yang benar-benar baik hati lah, sering sedekah gitu. Jadi saat itu benar-benar kontribusi untuk agama Islam sangat besar banget ya. Besar yang banget. dilakukan oleh para sahabat dan juga para mantan budak termasuk Bilal tadi ya. Bilal juga termasuk. Jadi selain beliau Abu Bakar ini sebagai seorang pengusaha yang berkontribusi sebagian besar dananya untuk Islam, apakah Abu Bakar ini juga ikut berdakwah? Nah, ini dia. Kegiatan dakwahnya Abu Bakar ya. Iya. Kegiatan dakwahnya Abu Bakar itu dimulai ketika dia mendakwahi sahabatnya yang namanya Utsman. Utsman ini masih saudaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah musuh besarnya Rasul. Karena Abu Sufyan itu adalah penguasa Mekah dan Rasul itu bikin sesuatu yang baru, agama baru, dan Abu Sufyan nggak suka dengan agama baru itu. Nah, Utsman ini saudaranya Abu Sufyan. Dan uniknya Utsman itu masuk Islam gara-gara didakwahi sama Abu Bakar. Gimana tuh saat itu? Ya pas lagi ketemu sama Utsman, Abu Bakar ngomong, saya mau kasih tahu kamu tentang kebenaran. Utsman penasaran, kebenaran? Ayo ikut saya, nanti kamu percayakan sama saya, udah ikut aja, kita nanti ngobrol. Nah itu ngobrol tuh sama Rasul, Utsman akhirnya nyatain masuk Islam. Ada benarnya yang dikatakan oleh Muhammad ya, bahasanya gitu. Dan tentu dia ngedakwahin keluarganya sendiri ya, anak putrinya, kan putrinya itu benar-benar baik banget. Kalau kamu lihat kan sampai ngebelain bapaknya kan supaya kakeknya nggak marah-marah sampai ditaruhin itu. Habis itu, dan Abu Bakar itu adalah orang yang benar-benar berpikirnya ilmiah. Jadi kita kalau sekarang kan mikir logis itu, lu nggak logis banget sih. Nah Abu Bakar itu udah logis banget dan menggunakan penalaran ilmiah. Dulu Isra Mi'raj itu dianggap aneh loh. Iya benar. Mungkin saat itu kalau gue jadi warga Jazirah Arab saat itu mandang Rasul juga aneh kan ya? Aneh benar. Isra Mi'raj itu gitu? Kenapa Rasul itu bisa dari yang duduknya awalnya dari Mekah pindah ke Masjidil Aqsa, habis itu ke langit? Nggak logis. Zaman itu. Iya. Nah Abu Bakar pakai penalaran ilmiah, dia pakai logika. Jadi pakai logika itu pakai silogisme. Iya, perumpamaan. Kan kalau itu analogi, ini silogisme. Silogisme itu gini silogismenya Abu Bakar. Rasul pernah bohong nggak? Tidak. Apa yang dikatakan selalu benar? Iya. Benar. Terus yang ini dia katakan kan sebelumnya tidak pernah bohong dan selalu benar. Berarti yang ini juga benar gitu. Oh gitu. Jadi gitu. Menarik kesimpulan. Emang karena datanya saat itu kurang, tapi Abu Bakar berusaha menarik kesimpulan. Ya kesimpulannya kayak gitu dia. Apa yang dikatakan oleh Muhammad, saya pasti percaya, bahasanya gitu. Abu Bakar ngomong kayak gitu. Jadi langsung, apakah kamu percaya dia pergi ke langit? Percaya? Apakah Rasulullah pernah bohong? Enggak. Ya berarti dia jujur juga kali ini. Orang dia dapat wahyu dari langit. Apa susahnya dia pergi ke langit? Bahasanya kan gitu. Iya, benar. Logis juga ya, masuk akal juga. Nah, dengan kata lain ya ilmiah itu Abu Bakar. Walaupun sekarang kita bisa melogikakan dengan analogi bahwa semut naik pesawat itu. Iya, benar-benar. Yang semutnya terbawa pesawat dan pesawatnya nyampe di kota yang lain gitu ya. Itu pesawatnya balik lagi, itu semut itu cerita sama semut yang lain. Aku habis dari Surabaya. Semut yang lain ngomong, lu mungkin pindah RT aja udah mati, lu keinjak orang. Apalagi pindah kota gitu. Iya. Nah, dengan kata lain bisa dilihat di sana bahwa Abu Bakar itu ya di zaman itu dengan data yang ada dia berhasil menarik kesimpulan dengan ilmiah.
Dan kalau kita lihat dakwahnya Abu Bakar memang tidak terlihat benar-benar seperti dakwah yang yang nyampein komunikasi gitu. Tapi kebanyakan Abu Bakar itu lewat dari perilaku, coy. Gimana maksudnya dakwah dari perilaku tuh? Jadi dakwah dari perilaku itu ya dia mempraktekkan. Dia ketika disuruh zakat, dia berzakat. Ketika dia disuruh sedekah, dia sedekah. Ketika Rasul butuhkan bantuan untuk penggalangan dana, dia mengumpulkan dana. Ketika Rasul meminta untuk bantuan untuk berjihad di jalan Allah, dia berjihad. Jadi Abu Bakar itu banyak dakwahnya itu lewat perilaku, dan perilakunya itu banyak ditiru oleh umat muslim. Dan ketika ya kita lihat bahwa Abu Bakar itu memang luar biasa. Bahkan ada kisah, pernah dengar kisah Abu Bakar dan pengemis buta? Gimana tuh ceritanya? Jadi dulu ada pengemis buta, itu sering dikasih makan sama Rasul. Ini panas banget ya kayak di gurun ya. Iya, benar, ini backgroundnya kita pakai background pasir sebenarnya. Iya, background pasir. Iya. Cuma nanti di studio edit kita ini belum masang AC ya. Belum ada sponsor. Iya, Mohon maaf ya. Jadi agak kurang konsen kadang-kadang karena agak panas. Tapi saya lanjutkan aja tadi, gimana pengemis buta ya? Iya, pengemis buta yang setiap hari Rasul suka kasih makan. Saya ngebayangin pengemis buta gurun pasir langsung kerasa panasnya. Kan ini kan settingan di Madinah. Jadi suatu ketika Rasul itu ada seorang Yahudi buta, nenek. Nah, dia itu kalau misalnya kerjaannya itu di pinggir jalan itu selalu ngata-ngatain. Apa itu? Muhammad itu pembohong. Apa itu? Iya, gue pernah denger. Iya kan? Ya, Muhammad itu adalah orang yang sesat. Oh, dikata-katain. Nah, habis itu Rasul datang. Rasul mengunyahkan kurmanya, habis itu kurmanya setelah dikunyahkan sudah lembut, habis itu disuapkan ke nenek tersebut. Dan nenek tersebut kan yang udah ompong ya, seneng aja gitu disuapin kan sama dia nggak tahu waktu itu kondisi. Nggak tahu itu Rasul. Kan Rasul itu datang selalu nggak banyak omong, habis itu ngasih disuapin, ngobrol sebentar, dengerin tuh. Padahal Rasul itu lagi dijelek-jelekin, dia kayak ngedengerin aja. Apa kata nenek itu ngejelek-jelekin dirinya dia sendiri. Apalagi Rasul juga kan harum coy. Datang kemana-mana kan Rasul itu baunya udah nyampe, Rasulnya belum nyampe. Kan sering kayak gitu. Karena Rasul itu suka wangi-wangian. Ya nenek itu ya seneng-seneng aja, gila. Ada orang baik gitu kan, nyuapin dia. Nah, suatu ketika Abu Bakar ikutan nyuapin. Jadi semua perilaku Rasul itu diikutin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu sampai nanya ke Aisyah. Wahai Aisyah, aku ingin bertanya, adakah perilaku Rasul yang belum saya lakukan? Wow. Ini bener-bener greget nih. Sampai semuanya dilakuin. Aisyah ngejawab, wahai ayahku, sesungguhnya ada satu perilaku Rasul yang belum engkau lakukan, yaitu adalah memberikan makan seorang pengemis buta. Aisyah nggak ngomong tuh pengemis butanya kayak apa. Abu Bakar pas datang itu kaget sendiri, ini orang nih ngata-ngatain. Habis itu sama Abu Bakar disuapin, masukin kurma. Habis itu sama pengemis itu dimuntahin. Siapa kamu? Saya adalah orang yang biasa ngasih kamu makan. Bohong, orang yang biasa ngasih saya makan itu selalu dikunyah sebelum diberikan kepada saya. Kamu sangat kasar. Siapa memang yang biasa ngasih saya makan? Ya Abu Bakar ngomong, selama ini yang ngasih makan kamu itu Rasul. Nah, sontak ya si pengemis buta itu langsung menyatakan diri masuk Islam. Karena ya dia juga tahu beritanya bahwa Rasul barusan saja meninggal kan, sudah tiada. Nah, di situ ya Abu Bakar juga terenyuh kan. Dengan kata lain ya Abu Bakar sangatlah lembut lah hatinya. Dia berusaha untuk mendakwahkan lewat perilaku. Dia berusaha mengikuti semua jalan hidup Rasul, dan itu benar-benar patut kita contoh. Di dalam dunia modern saat ini, di mana banyak nilai-nilai Rasul yang sudah terhapus oleh zaman. Padahal dibutuhkan. Kita itu di dunia modern saat ini itu mengalami kekeringan secara spiritual. Sekarang perut kita kenyang tapi spiritual kita kosong, kering, lapar. Dan kita membutuhkan siraman rohani. Ya tentu kita mengikuti jalan hidup Rasul. Sama seperti Abu Bakar mengikuti jalan hidup Rasul. Gitu. Jadi itu prioritas
Mungkin tadi sekalian ngambil kesimpulan tentang figuritas kepemimpinan dari seorang Abu Bakar yang tadi barusan kita bahas. Jadi beliau ini saat memimpin juga demokratis dan juga menyelesaikan masalah dengan secara musyawarah, lebih tepatnya gitu. Dan juga mempertimbangkan banyak pendapat-pendapat dari sahabat juga. Artinya beliau ini tidak sepenuhnya saklek ya. Artinya saklek itu apa namanya? Bulat ya ibaratnya, pendapatnya seperti itu ya. Dan nggak sampai ketika berbeda pendapat, orang yang berbeda pendapat itu dibunuh. Oh iya, oke. Nggak kayak yang di Korea Utara itu ya. Serem banget ya. Beda sedikit aja bisa hilang. Rambut beda gaya sedikit aja Iya. bisa ini. Oke. Bahkan nama kamu itu mirip kayak namanya mungkin kamu pakai nama Kim Jong Un gitu juga. ada Kim. Oh, hilang pala kamu. Rambut gue kayak gini mungkin udah ditembak kali. Iya. Oke, itu jadi figuritas kepemimpinan seorang Abu Bakar. Terus dari sosok Abu Bakar ini sebagai seorang pendakwah pun dia memiliki cara atau ciri khas tersendiri, yaitu melalui perilaku tersendiri ya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, dan juga bersikap dengan tadi ya salah seorang apa namanya lansia yang sudah tua dan mengalami kebutaan. Mungkin saat itu gimana ya, mungkin posisi bisa jadi emosi juga sih, maksudnya waktu itu lu nggak tahu selama ini ngasih lu makan ini Rasul gitu kan. Benar sekali. Iya bener kan, ada kemungkinan punya potensi kesel juga dari si dengar, tapi beliau Abu Bakar saat itu ngelakuin bener-bener dengan lemah lembut ya saat itu, dan mind blowing banget saat si lansianya itu tahu bahwa yang selama ini ngasih itu Rasulullah gitu. Benar. Ya, jadi itu figuritas seorang pendakwah yang digambarkan dari Abu Bakar. Dan juga ada lagi nggak sih selain kepemimpinan, lalu dari cara dia berdakwah? Jadi sebenarnya kepribadian Abu Bakar itu seperti apa sih gitu? Apakah hanya lemah lembut dan sebagainya? Yang pasti yang pertama adalah seorang yang itu benar-benar mencintai kebenaran. Abu Bakar itu ketika masih kecil, dia disuruh untuk berdoa pada berhala. Lalu dia ngomong sama berhala itu, "Wahai berhala, berikan aku roti, aku lapar." Berhalanya diam. "Wahai berhala, kalau kamu tidak memberikan roti, akan aku timpuk sama pakai batu." Berhalanya masih diem, ya udah ditimpuk sama dia, dan semenjak saat itu dia nggak banyak berdoa pada berhala. Dan ketika kebenaran itu datang padanya lewat Rasulullah, dia langsung menerima kebenaran tersebut dan saat bersyukur, oh ini dia yang saya cari selama ini, dan ini dia yang jawaban terhadap kegelisahan hati saya. Abu Bakar adalah seorang sosok yang mencintai kebenaran. Tapi masih banyak sih. Masih banyak pribadi-pribadinya. Ada yang kepedulian, yang tadi saya ceritakan, ada peduli, empati, tanggung jawab, dan tentunya dia sangatlah patuh terhadap apa kata Rasul. Itu adalah orang yang organisatoris. Ya sekitar itulah. Tapi kalau mau lebih tahu lagi bisa baca sendiri. Oke, jadi kiranya itu aja mungkin dari kisah yang digambarkan oleh Muhammad Hussein Haikal ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau mau yang beda juga bisa baca bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ini saya versi yang lamanya, versi yang barunya covernya beda. Tapi tetap isinya hampir mirip. Oke, jadi lebih ke tujuan bagaimana kita membaca buku sejarah ini tentunya banyak banget nilai-nilai lebih apalagi saat kita membacanya secara langsung itu kita punya pandangan yang berbeda, dan pastinya kita bisa dapat keseruan tersendiri saat kita membaca buku ini. Benar sekali. Oke, jadi sekiranya itu aja tadi beberapa banyak figuritas yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Dari dia mulai memimpin gitu kan, dari mulai dia berdakwah, ya, dan sekaligus kepribadian Abu Bakar yang bisa menjadi contoh untuk kita semua. Benar sekali. Jadi untuk kedepannya nanti kita kedepannya ada episode apa lagi nih tentang kita akan membahas tentang Umar. Habis ini kan habis Abu Bakar Umar.
Oke, jadi akan beruntut ya nanti tentang Benar. sahabat-sahabat ya. Jadi teman-teman buat yang nggak sabar tolong nantikan di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal, udah dengerin kita dari awal hingga selesai ini, dan semoga ilmu dan hikmahnya ini bisa kita sama-sama manfaatkan, dan tentunya ini bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk ke depan untuk memperbaiki sikap kita, apalagi di bulan suci ini. Bener ya, apalagi di bulan suci ini kita Ya. bisa mengambil banyak banget value dari kisah-kisah inspiratif sahabat-sahabat Nabi. Semoga ketika kita selesai menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini, Idul Fitri, jiwa kita benar-benar menjadi suci kembali. Amin, amin, amin. Kembali menjadi fitrah, kembali kepada fitrahnya Amin. manusia. Bagaimana ya caranya, kita harus mempelajari perilaku baik, dan kita harus membaca buku-buku ini ya. Kalaupun teman-teman mau baca juga bisa nonton videonya ya, Iya. film-filmnya banyak. bener banyak. Dan juga tentunya kalian udah nonton video ini otomatis udah dapat gambaran secara umum tentang kisah dari Abu Bakar melalui buku yang telah kita sampaikan. Jadi terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih juga dan selamat berbuka. Mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini saat ngabuburit deh. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa di hari berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Stay healthy everyone.